Perkenalkan, nama saya Rina Khairani. Saya mahasiswi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Mukompo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan pengingkar sunnah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Maula Desiono MPD. Let's learning together. Sebelum kita masuk ke materi alasan pengingkar sunnah, ada baiknya kita mengenal pengertian dari ingkar sunnah itu sendiri. Ingkar sunnah adalah paham atau pendapat perorangan atau paham kelompok, bukan gerakan dan aliran. Ada kemungkinan paham ini dapat menerima sunnah selain sebagai sumber hukum Islam. Di antara argumentasi yang dijadikan pedoman oleh para pengingkar sunnah yaitu di antaranya yang pertama, Al-Quran turun sebagai penerang atas segala sesuatu secara sempurna, bukan yang diterangkan. Jadi Al-Quran tidak memerlukan keterangan dari sunnah. Maka jika Al-Quran itu memerlukan keterangan dari sunnah, maka Al-Quran itu dianggap tidak sempurna. Dan kesempurnaan Al-Quran telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ma farratna fil kitabi min syai', yang artinya tidak ada sesuatu yang kami tinggalkan dalam Alkitab. Quran surah Al-An'am ayat 38. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam surah An-Nahl ayat 89 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', yang artinya dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Quran surah An-Nahl ayat 8. Argumentasi ini mendapatkan tanggapan dari beberapa ahli sunnah Al-Azhar, di antaranya Profesor Dr. Abdul Ghani Abdul Khalid, yang menandaskan bahwa ayat yang dijadikan pedoman para pengingkar sunnah sebagai hujah itu tidak benar. Karena Alkitab yang dimaksudkan dalam surah Al-An'am ayat 38 adalah Lau al-Mahfuz yang mengandung segala sesuatu. Sedangkan yang dikatakan Al-Quran menjelaskan segala sesuatu sebagaimana terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 89 itu perlu ditakwilkan, bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok-pokok agama dan hukum-hukumnya. Penjelasan Al-Quran itu dijelaskan secara globalisasi atau mujmal dan pokok-pokoknya saja. Sedangkan masalah-masalah cabang itu dijelaskan secara sunnah. Dengan demikian, makna kesempurnaan kandungan Al-Quran bukan berarti memisahkannya dari sunnah, akan tetapi justru dengan mengkompromikannya penjelasan sunnah sehingga manusia tidak mengartikannya dengan sekehendaknya. Alasan yang kedua. Yang kedua yaitu penulisan sunnah dilarang. Seandainya sunnah dijadikan dasar hukum Islam, maka Nabi tidak akan melarang. Memang penulisan sunnah pada masa Nabi dilarang untuk umum, tetapi ada orang-orang khusus yang diperbolehkan. Larangan penulisan sunnah pada masa Nabi itu cukup beralasan sebagai alasan religius dan sosial. Di antaranya yaitu yang pertama, penulisan sunnah dikhawatirkan tercampur dengan penulisan Al-Quran. Yang kedua, umat Islam pada masa perkembangan Islam bersifat ummi atau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Yang ketiga, kondisi perkembangan teknologi pada saat itu masih sangat primitif. Yang keempat, meskipun mayoritas masyarakat Arab itu bersifat ummi, tetapi mereka kuat dalam menghafal, sehingga Nabi mengandalkan ingatan mereka untuk menghafalkan hadis. Alasan yang ketiga. Yang ketiga yaitu Al-Quran bersifat qat'i, pasti kebenarannya, dan sunnah bersifat zonni, relatif
jika terjadi kontradiksi di antar keduanya, sunnah tidak dapat berdiri sendiri untuk dijadikan produk hukum baru. Hal tersebut didasarkan dalam Al-Quran tentang perintah menjauhi zon, seperti Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yattabi'a aktsaruhum ila dzanna inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a, yang artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak berguna sedikit pun untuk mencari kebenaran. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh sunnah zon dan zon tidak dapat dijadikan hujah dalam beragama. Demikian di antara argumentasi ingkar sunnah yang dikemukakan, yang pada prinsipnya mereka menolak sunnah karena ketidaktahuannya, baik dari segi keilmuan hadis atau sejarah terkodifikasinya. Demikianlah penjelasan saya mengenai alasan pengingkar sunnah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching. See you next time. Goodbye and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.